Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali bersama-sama melaksanakan ibadah virtual pada hari Minggu ini. Dan kembali lagi saya menyampaikan bahwa pada saat ini di seluruh GKPB di wilayah kota secara khusus masih belum dapat melaksanakan ibadah bersama-sama di tengah-tengah gereja. Dan di wilayah kota secara khusus masih mengambil bagian di dalam ibadah melalui virtual atau online di setiap media-media sosial yang ada. Untuk itu Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap terus semangat di dalam kita bersekutu kepada Tuhan. Dan pada saat ini tibalah waktunya kita akan memulai persekutuan dan ibadah kita. Maka dari itu saya mengajak dan mengundang Bapak-Ibu Saudara untuk kita berdiri. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mengangkat satu pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 18 bait 1 dan 2, Pintu Gerbang Terbukalah. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang dalam hadirat-Mu. Kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon urapan-Mu, kami memohon penyertaan-Mu untuk boleh memimpin kami dalam ibadah ini, dalam persekutuan ini, sehingga kami boleh betul-betul memuji dan memuliakan Engkau, di mana hati kami bersuka cita dan jiwa kami bersorak-sorai. Oleh karena kami meyakini Bapa bahwa Engkau memberkati kami dan menuntun kami, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik oleh karena pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami puji dan kami sembah. Haleluya. Amin. Bapak saudara dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mendengarkan akan ayat emas kita atau introitus dari 1 Petrus pasal 5 ayat 5 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itulah ayat emas kita pada minggu hari ini.
Marilah kita bersama-sama merenungkan akan firman ini, meyakini bahwa di dalam setiap kita boleh terus ada di dalam pertolongan Tuhan. Kita ada di dalam setiap kebaikan-kebaikan yang boleh kita nyatakan, oleh karena kita ini adalah anak-anaknya. Untuk itu saudaraku, jauhkanlah hal-hal yang buruk, hal-hal yang congkak, kesombongan, dan marilah kita bersama-sama datang dan kita fokuskan diri kita untuk kita memuji Tuhan dari Kidung Pemuji nomor 44 bait yang pertama, Sang Yang Widi Suci. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dengan membaca Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai ke 8. Haleluya! Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Haleluya, amin. Saudaraku, mari kita memohon di hadapan Tuhan suatu pengampunan, penyelamatan Tuhan ketika hidup kita ini sering dipenuhi dengan setiap kesalahan dan dosa-dosa yang terjadi di setiap kehidupan kita. Mari kita memohon pengampunan kepadanya. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini Bapa, kami sungguh meyakini bahwa Engkaulah Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Engkau juga yang boleh memelihara setiap hidup kami, menjaga dan menjauhkan hidup kami ini dari setiap jerat-jerat dosa, jerat-jerat malapetaka, mara bahaya. Kami sungguh bersyukur Bapa, semuanya itu oleh karena penyertaan dan pertolongan-Mu. Tetapi kami juga menyadari Bapa bahwa kami ini adalah manusia yang lemah, yang sering sekali jatuh ke dalam dosa. Meski Tuhan sering melindungi kami, tetapi oleh karena keegoan kami, hasrat keinginan kami yang tinggi, yang membuat kehidupan kami akhirnya jatuh ke dalam dosa. Perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan tidak baik di hadapan-Mu. Itu terjadi Bapa. Kami memohon hari ini, kami mengakui akan kesalahan kami. Kiranya belas kasih-Mu itu akan mengampuni kami semua. Biar semuanya itu Bapa, kami meyakini bahwa Engkaulah Tuhan yang sungguh amatlah baik untuk boleh menghapuskan setiap dosa-dosa kami. Di balik semuanya itu Bapa, kami sungguh telah siap ketika Engkau boleh memperbaharui hidup kami, mengampuni akan kesalahan dan dosa kami. Maka kami siap untuk memulai kehidupan yang baru, merubah hidup kami yang lama, dan kami siap untuk kami hidup di dalam penyertaan Tuhan, dan kami menjauhkan dari kesalahan-kesalahan yang sama. Kami meyakini Bapa, kami tidak akan melakukan itu. Kami mengakui di hadapan-Mu Bapa. Kami memohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh pengasih dan maha pengampun, kami memohon. Amin. Sedang dikasih oleh Tuhan,
mari kita merespon akan doa pengakuan dosa ini. Kita mengangkat satu pujian, mengampuni. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Berita anugerah Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5, saya akan nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian berita anugerah Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Itulah berita anugerah Tuhan. Dan saya selaku dari hambanya Tuhan Yesus Kristus menyatakan bahwa melalui berita anugerah Tuhan ini, pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh bersapa, memberikan salam, untuk kita mengucapkan Tuhan mengasihi dan mengampuni saudara. Sambil tetap berdiri dan kita sudah boleh bersyukur, bersukacita, kita boleh mengampuni, kita mengasihi satu dengan yang lainnya. Marilah kita mendengarkan akan petunjuk hidup baru dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21 berkata demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itulah petunjuk hidup baru yang disampaikan kepada kita. Marilah kita merespon akan petunjuk ini dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 396 bait yang pertama, Yesus segala-galanya, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehari-hari
Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon akan pertolongan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang dalam hadirat-Mu, di mana hari ini Bapa tibalah waktunya kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Urapilah kami Bapa dengan kuat kuasa-Mu, pimpin kami dan bimbinglah kami Bapa, sehingga dengan penyertaan-Mu itu sungguh kami akan dapat mengerti bagian yang terbaik dari firman-Mu ini. Ajarkanlah kami Bapa untuk kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, karena kami meyakini bahwa firman-Mu ini adalah firman yang hidup, yang senantiasa boleh terjadi dan kami dapat nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini Bapa, biarlah Engkau urapi, Engkau sucikan dan kuduskan, sehingga apa yang akan disampaikannya sungguh-sungguh seturut dan sesuai akan kehendak-Mu saja. Kami menyambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, demikian yang disampaikan kepada kita. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang menyambut, menyatakan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan yang sering kita jalani, tentu kita menyadari bahwa kita ini akan menghadapi atau sering sekali kita akan melawan di dalam pribadi kita, yaitu yang namanya kesombongan. Kesombongan itu akan bisa timbul di dalam diri kita, siapapun itu. Dan itu akan selalu ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara kekasih Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita ingin bersama-sama menggali lebih dalam lagi apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Ketika Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Saudaraku, memang pasti ada sebab dan akibat, sehingga Tuhan Yesus sendiri
memberikan sebuah perumpamaan ini. Ia melihat ada begitu banyak orang di dalam kehidupannya ketika ia boleh hadir di tengah-tengah dunia ini, dan dia memiliki setiap talenta, karunia, keahlian, apapun itu, bahkan materi dan lain sebagainya. Ada kecenderungan-kecenderungan di dalam kehidupan mereka ketika mereka sering sekali menganggap dirinya yang paling benar dan harus didengarkan, dan banyak juga dari mereka yang akhirnya timbul memandang rendah setiap orang lain. Konteks ini nampaknya terjadi di tengah-tengah kehidupan dalam perjanjian baru, ketika dalam kehidupan Yesus hadir di tengah dunia untuk menjalankan visi misinya, mewartakan kabar baik, mengajak dan meyakinkan bahwa Tuhan itu adalah juru selamat di dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika dia boleh hadir di dalam setiap pelayanan-pelayanannya, setiap kota-kota, setiap tempat-tempat, sering sekali ia melihat dan menemukan akan sifat dan sikap hal yang demikian. Menganggap diri benar dan merendahkan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh jujur di hadapan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, tentu kita akan senantiasa mengambil sikap yang baik dan yang benar. Ketika kita datang kepada Tuhan, dan dari sikap yang baik itu artinya kita ingin dilihat oleh mata Tuhan bahwa kita ini adalah anak-anaknya, dan kita senantiasa boleh mengikuti, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan menyatakan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan kita lakukan dengan baik. Tetapi dari sekiannya itu, nampaknya Tuhan paham betul, tidak semuanya, ketika seseorang mau datang kepada Tuhan, menyatakan ingin datang kepada Tuhan untuk memberikan ungkapan syukur, tidak semuanya dilakukan dengan benar. Hal inilah bagaimana akhirnya Yesus memberikan sebuah perbedaan antara orang Farisi dengan orang pemungut cukai. Orang Farisi apa dikatakan dalam perumpamaan itu? Bahwa dia orang yang menaikkan doa, sama-sama menaikkan doa, tetapi di dalam hatinya betul dia mengucap syukur, dia mengatakan bahwa saya ini bukan perampok, saya ini bukan seperti orang lain yang penuh dengan kelaliman, saya ini juga bukan melakukan perzinahan, dan saya ini juga tidak seperti orang pemungut cukai itu, dan lain sebagainya. Tentu ketika orang Farisi ini menaikkan doa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, apa yang diungkapkan, apa yang dikatakan itu memang betul dan benar. Tapi ada satu hal, bagaimana Tuhan melihat bahwa hal ini bisa menjadi hal yang buruk di dalam kehidupan akan iman mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat bahwa ada kecongkakan di dalam hati orang-orang Farisi ini ketika dia menaikkan doa dan mencap bahwa orang lain itu adalah hal yang buruk, dan membawa semata-mata bahwa dirinya lah yang paling baik dan benar di hadapan Tuhan. Saudaraku kasih Tuhan, ini menjadi perenungan kita bersama. Apakah kita sering melakukan hal yang demikian? Menganggap diri paling benar
sehingga kita tidak mau mendengar kata orang lain, kita tidak mau bersatu, kita tidak mau bersama-sama untuk mencari jalan keluar, atau kita bersama-sama atau kita tidak mau bersama-sama dan ingin mengatakan bahwa saya yang paling hebat dan sayalah yang paling soleh dalam konteks firman ini. Karena dia datang kepada Tuhan, artinya dia menganggap bahwa dirinya lah yang paling soleh. Itu bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sejenak mari kita melihat kepada orang pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini juga dia menaikkan doa kepada Tuhan. Tetapi apa yang ada di dalam diri pemungut cukai ini? Dia tahu, dia sadar, dia menyadari bahwa dia tidak layak. Ia merasa bahwa dirinya ini betul-betul berdosa di hadapan Tuhan. Jika kita melihat pemungut cukai, memang bisa jadi itu benar. Pemungut cukai bisa saja di dalam kesehariannya dia menarik pajak. Mungkin dia sengaja meminta pajak dengan berlebihan, yang seharusnya pajaknya mungkin 1 dinar begitu ya, tetapi diminta bahwa harus 5 dinar. Bisa saja terjadi. Ataupun mungkin pemungut cukai itu ya melakukan suatu hal, tindakan yang benar, di mana ketika dia harus memberikan pajak-pajak dari orang-orang itu kepada pemerintahan, dia tidak memberikannya sepenuhnya, yang seharusnya 100% diberikan, hanya 75-80%, sisanya diambil untuk dirinya sendiri. Memang betul kalau kita melihat pemungut cukai ini, dia ada di dalam suatu dosaan yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi saudaraku, ketika dua hal orang ini, ketika Yesus memberikan perumpamaan ini, apakah Tuhan melihat bahwa orang Farisi itu paling benar dan pemungut cukai ini salah? Atau Tuhan melihat bahwa orang pemungut cukai ini paling benar atau orang Farisi ini salah? Dalam konteks hal ini, Tuhan ingin mengajarkan bahwa hanya Tuhan saja yang dapat memberikan suatu penghakiman dan memberikan suatu hal bahwa itu benar, itu baik, itu salah, dan itu tidak benar. Di dalam ketika mereka menaikkan doa ini. Ketika Tuhan melihat orang Farisi ini, ya memang betul. Apa yang dia ucapkan, dia ungkapkan, betul, dia tidak melakukan itu semua. Apa tadi perampokan, ya, penzina, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal. Ia sungguh-sungguh menghina pemungut cukai, dan ia sering sekali menganggap bahwa dirinya lah yang paling benar. Artinya menganggap bahwa saya ini tidak berdosa. Berbanding kebalik dengan orang pemungut cukai. Dia mau mengungkapkan dengan jujur bahwa ketika dia menaikkan doa datang kepada Tuhan, dia merasa bahwa dirinya lah yang paling berdosa. Sehingga dia memohon kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan akan bagaimana kiranya Tuhan mau mengasihinya dan mengampuninya. Saudaraku, dua hal ini artinya kita boleh melihat bahwa ada dua hal yang boleh kita lihat, yang kita boleh renungkan bersama-sama. Yaitu bagaimana ketika kita jangan menganggap diri kita ini selalu paling benar. Dan menganggap ya orang lain itu tidak ada apa-apanya. Marilah saudaraku kita merenungkan akan hal ini. Janganlah senantiasa kita memiliki kesombongan di dalam kehidupan kita. Dan sekali-sekali jangan kita juga memandang hina setiap orang yang ada di dalam kehidupan kita. Apapun kesalahan orang itu, apapun perbuatan orang itu, ketika Tuhan memakai orang itu, mengubahkan kehidupannya,
karena ia siap untuk merubah hidupnya, maka itulah Tuhan akan memakainya. Dibanding dengan orang yang betul-betul saleh, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan imannya, persekutuannya, tetapi di balik semuanya itu ada satu hal yang jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Hatinya tidak penuh dengan kasih. Maka kita mari merenungkan ketika Tuhan juga sudah mengingatkan kita di dalam firman Tuhan akan sabda pembimbing kita atau ayat emas pada hari Minggu ini. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah saudaraku, kita betul-betul pada saat ini memposisikan diri kita untuk kita siap dan mampu untuk kita merubah kehidupan kita. Kita harus siap mengambil langkah, menyadari akan diri kita bahwa kita ini kecil di hadapan Tuhan. Dan kita ini berdosa di hadapan Tuhan. Maka marilah ketika kita melihat bersama-sama di dalam sekup kehidupan kita, baik di keluarga, persekutuan kita, hendaklah kita nyatakan bahwa kita ingin hidup di dalam suatu kebenaran yang hanya di mata Tuhan saja. Akhir dari firman ini, Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan, marilah kita bertobat. Kita merubah sikap dan kehidupan kita. Jadikanlah hidup kita apa yang serupa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan. Bukan dengan membanggakan diri kita, merasa diri kita paling benar dan kita merendahkan orang lain. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri kita, bahwa kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Tujuannya apa, Bapak Besar? Ini akan membentuk kita untuk kita dapat hidup saling mengasihi akan satu dengan yang lainnya. Meski orang itu ada kesalahan, ada kelemahan, tetapi semata-mata kita tidak akan merendahkannya. Kita akan tetap terus memakai dan bersama-sama melanjutkan pelayanan Tuhan. Yang kedua, marilah kita juga memposisikan diri kita ini benar. Artinya, saudaraku, orang Farisi ini tidak sepenuhnya salah. Ada hal yang bagus yang boleh kita lihat, di mana orang Farisi ini betul-betul dia taat ya. Dikatakan dia memang mau berpuasa begitu ya. Itu suatu hal yang luar biasa. Bahkan dia juga mau memberikan 1/10 di dalam kehidupannya untuk Tuhan. Itu hal yang bagus. Itu hal yang baik yang dapat kita ambil. Tetapi hal yang buruk, janganlah kita menjadi sombong. Janganlah kita menjadi congkak. Dan janganlah kita menjadi akan pribadi kita ini adalah hal yang paling hebat dan paling benar. Nyahkanlah, jauhkanlah semua itu. Kita ambil bagian yang baik, bahwa kita betul-betul mau mempersembahkan kehidupan kita, memberikan yang terbaik, bahkan di dalam setiap persekutuan-persekutuan kita mau datang kepadanya dengan hati yang penuh dengan sukacita dan kedamaian. Mari kita posisikan kehidupan kita dengan benar. Dan yang terakhir, saudaraku, marilah kita tidak lagi melakukan dosa yang pernah kita lakukan. Artinya marilah kita mau siap untuk berubah. Pertobatan itu artinya bagaimana kita bisa memiliki sikap untuk berubah. Dengan kita berubah, Tuhan akan memberikan kita suatu luar biasa berkatnya. Berkat itu bisa promosi itu bisa di dalam setiap pelayanan pekerjaan kita bisa diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Tetapi harus kita ingat, tidaklah kita lagi melakukan dosa yang sama yang pernah kita lakukan. Hindarilah semuanya itu. Maka saudaraku, marilah kita akan membawa setiap kehidupan kita ini untuk kita melihat bahwa dari dua orang ini, baik orang Farisi dan pemungut cukai ini,
kita dapat melihat yang baik. Bahwa ketika mereka berdoa, kita juga akan terus berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka betul-betul mau berpuasa kepada Tuhan untuk merendahkan diri mereka, marilah kita juga nyatakan hidup kita untuk kita merendah di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, ketika mereka memiliki sikap untuk mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yang artinya hendaklah kita tidak membawa diri kita kepada kesombongan, tetapi hendaklah kita boleh berbagi satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita maupun pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita oleh karena cara hidup kita akan kita ubah dan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita semua. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang sungguh-sungguh boleh mengasihi kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan keyakinan akan iman kami bahwa Engkau ada dan nyata akan hidup kami. Ya Bapa, kami membawa pokok-pokok doa syafaat kami di hadapan-Mu untuk kami memohon akan penyertaan dan pekerjaan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua umat-Mu, Jemaat Kasih Kudus, maupun setiap umat-Mu dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Kami memohon urapan kuasa-Mu Bapa. Kami memohon akan penyertaan kasih, di mana Engkau boleh memberkati setiap kehidupan kami. Engkau memberikan kami kerukunan. Engkau memberikan kami suatu kehidupan berkat, baik jasmani, rohani, yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Karena kami meyakini Bapa, semuanya itu boleh ada dan nyata oleh karena perkenanan Tuhan. Hari ini Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam kondisi sakit. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu yang ajaib Engkau akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Belas kasih-Mu itu menyempurnakan akan proses penyembuhan dari saudara kami yang dalam kondisi sakit. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang memiliki setiap pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya.
Kami berdoa ya Tuhan bagi saudari kami yang mungkin ada masalah dalam pekerjaan. Kami berdoa bagi saudari kami yang mungkin saat ini untuk kembali mencari pekerjaan tidak didapatkan. Saudari kami yang berusaha untuk kembali memulai satu kehidupan era yang baru, untuk membangkitkan kehidupan ekonomi di dalam kesulitannya, kiranya Tuhan Kau mampukan. Kami memohon Bapa, kiranya Engkau akan mengurapi setiap saudara-saudari kami ini yang kehilangan pekerjaan, yang kesulitan untuk dapat menjalani hidup ini. Biarlah dengan pertolongan Engkau akan menolong dan memampukannya. Berkati ya Tuhan, sehingga setiap saudari kami yang dalam pergumulan, Engkau boleh nyatakan dengan kuat kuasa-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi pertumbuhan akan kehidupan kami, gereja Jemaat Kasih Kudus ini. Biar Tuhan Kau tetap memperikat, memperkuatkan akan persekutuan kami di tempat ini. Untuk kami selalu tetap ada bersama-sama, rindu untuk kami boleh bersekutu bersama-sama di tempat ini. Tetapi oleh karena kondisi saat ini Bapa kami tidak dapat melakukannya, maka kiranya Engkau tetap melindungi dan menjaga kami di setiap kehidupan kami, tempat kami masing-masing. Biarlah hati kami selalu tetap ada di dalam satu kesatuan di dalam Jemaat Kasih Kudus ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja ini. Biarlah dalam sarana persiapan kami untuk era yang baru ini, bahkan dalam pembangunan ini, Engkaulah yang akan memampukannya dan Engkaulah yang juga akan dapat menyelesaikannya tepat pada waktunya. Karena kami yakin dan percaya bahwa pekerjaan-Mu itu nyata dan ada. Di dalam nama Yesus Kristus. Bapa Surgawi, hari ini kami juga berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi hamba-Nya Iwayan Aryo Gustio, hamba-Nya Ninyoman Karniati, hamba-Nya Listia Sarah Agustin, hamba-Nya Iwayan Subamio, hamba-Nya Made Satria Wiradharma, hamba-Nya Ketut Agustinus Yudhistira, hamba-Nya Niputu Dian Agnesia, dan hamba-Nya Ketut Sadi. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami ini, hamba-hamba-Mu ini Bapa, biarlah Engkau boleh nyatakan dengan hikmat-Mu, dengan kuat kuasa dan urapan-Mu. Engkau akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan anugerah yang terindah yang besar boleh Tuhan limpahkan bagi saudara kami yang berulang tahun dalam sepekan ke depan ini. Biarlah Tuhan pemeliharaan-Mu itulah yang akan menuntun mereka di dalam harapan, keinginan, dan cita-cita mereka. Tuhan akan nyatakan sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan akan memberkati saudara kami yang berulang tahun ini. Bapak Surgawi, kami juga berdoa akan sinode kami, GKPB, Gereja Kristen Protestan di Bali. Kami berdoa ya Tuhan akan ketua sinode kami, Bapak Pendeta Nyoman Agustinus, Bapak Sekretaris Umum, Wayan Damiano, dan Bapak Bendahara, si Bagus Herman. Biarlah Tuhan setiap hamba-Hamba ini boleh senantiasa Engkau boleh perlengkapi di dalam pelayanan-pelayanannya ke depan, di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Mampukanlah mereka Bapa untuk dapat membangun akan pelayanan-pelayanan bagi GKPB ini. Biar senantiasa Tuhan akan memberkati mereka dan memampukan mereka bersama-sama untuk melayani-Mu Bapa, melayani umat-Mu di Pulau Bali ini dengan penuh damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh hamba-hamba-Nya, pendeta-pendeta maupun vikaris maupun setiap majelis di seluruh Pulau Bali ini. Bila senantiasa Tuhan juga boleh memperlengkapi dan memberikan mereka setiap hikmat dan kebijaksanaan dalam tugas dan tanggung jawab di dalam pelayanan-pelayanannya. Mampukannya Tuhan ketika dalam masa pandemi ini, bila semuanya dapat dilewatinya dengan baik dan pelayanan-pelayanan itu dapat berjalan dengan sesuai akan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara. Kami boleh bersyukur, kami boleh dalam beberapa hari yang lalu kami
merayakan akan kemerdekaan bagi bangsa ini yang ke-75. Biarlah Tuhan, dari semangat ini kami akan senantiasa bersama-sama mendukung dan mendoakan setiap pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden maupun setiap jajarannya sampai di pusat desa. Biarlah senantiasa Tuhan akan menolong dan memberkati mereka, membawa setiap bangsa ini dengan baik dan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Kami berdoa bahkan pandemi ini Bapa, kiranya Engkau boleh pulihkan dengan sepulih-pulihnya daripadamu Bapa yang Kau akan nyatakan, sehingga virus dari COVID-19 ini akan hilang dan sirna oleh karena penyertaan Tuhan. Engkau boleh menyatakan semuanya itu. Kami yakin dan percaya Bapa, tetapi kami tak lupa berdoa bagi saudara kami yang positif dan terjangkit akan virus COVID-19 ini. Biarlah Bapa Engkau akan menolongnya, Engkau akan menyembuhkannya, sehingga saudara kami yang dalam kondisi sakit oleh karena terkena COVID-19 ini, mereka akan boleh sembuh. Dan kami percaya semua itu boleh terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Lindungi setiap para medis maupun setiap rumah sakit yang senantiasa boleh mengambil bagian dalam pelayanan ini. Berkati dan tolong mereka Bapa, sehingga mereka boleh mampu untuk melakukan pelayanan yang terbaik, untuk menolong, memberikan setiap sentuhan-sentuhan yang baik, untuk memberikan penyembuhan lewat campur kuasa tangan-Mu. Engkau akan menyembuhkan saudara kami dalam terdampak virus COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami tak lupa berdoa bagi anak-anak kami yang dalam pendidikannya, dalam proses belajar mengajar hari ini yang dilakukan secara online. Biarlah setiap anak-anak kami ini tetap kuat dan teguh di dalam mendapatkan ilmunya, sehingga akan dimampukan Bapa untuk meraih cita-citanya. Tolong ya Bapa, sertai mereka semua. Inilah setiap doa-doa kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Kau juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Firman pengiring persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 7 ayat 18 yang firmannya demikian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kita akan mengiringi persembahan ini dengan pujian Kidung Jemaat 403 ayat 1, Hujan berkat kan tercurah. Mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami ini, semua daripada-Mu saja ya Bapa. Tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Firman yang telah kami dengar ini Tuhan
Biarlah kami dapat mengingatnya dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup bagi kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat berkat-berkat yang masih ada di rumah kami. Biarlah berkat-berkatnya juga menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup ibadah ini pada hari ini dengan pujian penutup NKB 201 ayat 1, di jalan hidupku. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup sesuai apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kita, untuk kita menjauhkan yang namanya kesombongan, kita jauhkan dari hal yang namanya untuk merendahkan setiap orang. Marilah kita membuang setiap kesalahan-kesalahan kita, dan kita tidak akan melakukannya lagi. Untuk itu, saudaraku, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Bertambah-tambahlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudari dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.